Modal tulisan modal pertama. Modal pertama itu akal. Akalnya dipakai kanggo memikir, para diterangkan kanggo mencerna dari untayan orayan kang mau. Ketika itu masuk, cocok, sepakat, dihafalkan, kemudian dipraktekkan. Model yang kita loro lalu hati kepingin atau kepingin jadi orang belum ojo kepingin jadi lain bodoh, ojo kepingin jadi lain abang, kepingin ojo kan pinter, kepingin ojo kan disiplin, kepingin ojo kan tertib, kepingin ojo kan kadang. Keinginan informasi nomor terlalu bodoh materi. Dua kitab dua buku tuh kalau bukunya udah kolkai lengkap dilengkapi, bukunya kolkai dilengkapi. Dua apa pengen pintar, sopo beres. Wong alim ulama kiai ustaz itu benar telur. Nari kok belajar akal dipakai, nari kok belajar akal dipakai. Bukan hanya seorang ustaz kok yang mikir ketika mengajar, bukan hanya guru kok pakai akal ketika mengajarkan, tapi murid santri juga pakai akal ketika menerima pelajaran. Hati, semua guru ingin santri ini pintar, semua guru ustaz ingin santri ini muridnya itu pintar, nanti ada keinginan dalam hati. Seorang guru, seorang ustaz ada keinginan yang sangat luar biasa. Juga sang guru ada keinginan untuk bisa menjadi ustaz. Bagaimana saya ingin seperti Pak Guru itu, saya ingin seperti Pak Ustaz itu, Bu Ustaz itu, ada keinginan. Nomor 3, mengenai kitab, buku, pulpen. Nah, ketika tiga poin pokok untuk menjadi seorang santri yang pintar berhasil, siapapun saat itu ya, akal kuat, hati kuat, tujuan insya Allah berhasil. Akal kuat, hatinya kepingin pintar, tapi ngaji luparan. Akhirnya malam ngaji ngobrol besar, curhat. Wes kabur sakaris. Buku lengkap, buku-bukunya sampai kuantum, buku siap nulis. Semuanya, pulpen emas.
tapi akalnya lemot, lembek akalnya, hatinya gak ada keinginan bisa, wes kacau. Apa yang terjadi? Boleh tinggal dari mana? Kacau. Jadi 3 poin ini. Akal yang benar, mikir, rumah. Uang mikir itu setelah mendengarkan. Uang mikir itu setelah membaca, setelah mendengarkan, setelah menyimak, mikir. Akal yang benar. Hati ini benar, kekuatan hati. Siapa di sekolah yang SMP, SMK 3 tahun, kepingin banget ya. Pengen berhasil kan? Orang tidak inginan ya, hati mata muka. Nah keinginan pengen itu ngapain dasar otak itu mana? Otak itu mengenai dok. Mau mikir asing-asing. Keinginan hati, keinginan asing-asing. Keinginan mengangit, keinginan yang takkan terjadi. Ya, mana? Bicara mengaji, musuh ngaji Ramadhan. Cita-cita keinginan kau ingin kuliah di orang Mesir. Rezeki impian invest. Alhamdulillah Allah sing ngeridhoni. Mau jadi guru besar. Alam kita sobat. Kita tahu saya keinginan, ada keinginan. Kamu harus punya keinginan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam tarku du'ai maksiatun. Ini tema yang akan kita kaji malam ini adalah menerangkan tentang doa. Tema adalah tentang doa. Nomor doa itu adalah sebuah panggilan yang bersifat permohonan. Sebuah panggilan terhadap seseorang, panggilan itu bersifat permintaan atau permohonan. Ya Allah, manggil, berilah kami umur barokah. Sebuah permohonan adalah doa, panggilan yang bersifat permohonan. Allahumma barik lana ya Allah, manggil Allah, barik lana, berkailah kami. Apa doa? Sebuah panggilan yang bersifat permintaan.
yang bersifat permohonan. Misalkan kamu minta sama bapak, ayah kamu, ibu kamu, Pak, paran hijau, Pak, berikan buku, Pak, panggil dulu, baru ngomong. Kalau ngomong jalur, luput, manggil dulu yang akan diminta itu siapa, ibunya, bapaknya, atau siapapun gurunya, terutama Allah. Ya Rasulullah, memanggil Rasulullah, lalu menanyakan sesuatu itu merupakan permohonan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan apa amal yang terbaik yang harus saya lakukan. Permintaan berupa pertanyaan amal yang baik dan nanti dilakukan. Doa adalah panggilan yang berisikan permohonan atau permintaan. Kemudian mengenai doa, ya, mengenai permohonan ini, tulis. Qala isnadika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarikul doai utawi tinggal doa iku maksiatul maksiat. Hukumnya meninggalkan doa itu berdosa. Bagi santri, bagi orang-orang, bagi siapapun yang tidak pernah berdoa, berarti senantiasa melakukan maksiat. Dalam jalur itu berarti maksiat. Dalam jalurnya Allah berarti melakoni burukok menuju Allah. Kenapa meninggalkan doa, tidak pernah berdoa, tidak mau berdoa, itu termasuk maksiat, perbuatan durhaka, perbuatan yang salah, karena li'adami imtithalil amri kono ulo-ononi ngelakoni perintah. Kenapa meninggalkan doa itu maksiat? Karena tidak melaksanakan perintah untuk berdoa. Jadi berdoa itu perintah. Makanya orang yang tidak berdoa, orang yang meninggalkan berdoa, orang yang malas berdoa, itu sedikit demi sedikit melakukan maksiat, sedikit demi sedikit, pelan-pelan meninggalkan maksiat, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Semakin banyak tidak pernah berdoa, semakin banyak maksiat yang dilakukan. Pak, kalau betul saya berdoa, kami mohon hebat. Tapi amin ini kan mantap. Amin ini kan kebenaran. Ojo amin yang diguyon, ojo amin yang ditolak-tolak, ojo amin yang ditolak-tolak. Amin yang kebenaran. Bapak Roman itu nih amin, doa tangannya waduh, tangannya dalam. Amin, 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 amin berat. Amin, 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 amin. Amin pertama termasuk, ya, misalkan orang yang jadi imam di depannya berdoa, misalkan Allahumma ighfir lana wa li walidina, berdoa, kamu juga berdoa, amin, amin, amin. Selain baca amin, lalu berdoa. Boleh kamu hanya baca amin,
tapi itu tak cukup. Amin itu hanya diucapkan, hanya dilakukan bagi orang yang mengawali belajar, belum bisa membaca huruf Arab, belum bisa menulis. Cukup amin tapi yang khusyuk, yang mantap. Tapi gak bisa seterusnya sampai mati selalu harus amin amin kok, tanpa belajar, tanpa menghafalkan doa. Nanti ada kebutuhan untuk dirinya sendiri, bagaimana? Ulang mencatat bahasa Arab, yang di bahasa Jawa mohon pulau kadung bahasa Arab atau hilang. Berdoa dengan bahasa apapun Allah paham, asalkan berdoa. Berdoa pakai bahasa Arab, berdoa pakai Madura, berpakai bahasa Osing, terserah, Allah paham dan Allah pasti akan mengabulkan apabila doa itu memang betul-betul nyasar. Allah akan mengabulkan doa dengan bahasa apapun, asalkan doa itu betul-betul nyasar pada orang yang meminta. Misal, yang kamu inginkan adalah bisa dengan mudah menghafal, lancarnya hafal, cepat hafalan. Itu yang kamu minta, dalam hati ada keinginan itu. Tapi doanya tutupi kau, enggak sesuai keinginan. Keinginan dalam hati kau pengen lancar ngapal, kepingin Allah paling cepat hafalan lari-lari. Tapi doanya Allah, ya Allah mudah-mudahan beri aku, kasih aku sepeda. Ngasar. Allah sendiri dijabai. Paham ya? Jadi Allah akan melihat harapan yang ada dalam hati. Itu kan kebulakan harapan dalam hati, maka sinkronkan permintaan dengan lisan. Keterbalikan, ojo kebalik, ojo bertentangan. Karena Allah mengabulkan apa harapan yang dalam hati. Makanya ketika lisan mengucap ngomong berdoa, disesuaikan dengan apa dalam hati. Ya Allah, permudah hati saya, permudah akal saya, perkuat akal saya untuk cepat menghafal dan sulit untuk lupa hafalan. Karena memang dalam hati ada keinginan, insya Allah Allah pasti mengabulkan. Karena permohonan doa dengan lisan itu sinkron sesuai dengan harapan dalam hati, walaupun bukan bahasa Arab, asalkan doa itu nyasar dengan apa yang diharapkan dalam hati. Bikin mutu ya. Artinya ilmu yang harus kalian ketahui dan nanti kita sama-sama praktekkan. Apa hukum meninggalkan doa? Masih ya. Kenapa masih ya? Karena tidak melaksanakan perintah. Siapa yang memerintahkan untuk berdoa? Ya Allah. Siapa yang tahu? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni minta ajal bersilokabil musuh jalisun astajib. Disumbangkan nyembadani laku maring permintaan kalian semua, perintah Allah. Maka siapa yang tidak berdoa berarti melanggar, mendurhakai perintah Allah. Makanya dia termasuk orang yang bermaksiat. Ibu poin pertama, hukum kedua adalah maksiat karena meninggalkan perintah Allah. Waqala la nadhiqa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dari ancaman siapapun, ancaman lahir batin, maka bukan pakai senjata johil, bukan pakai senjata perang celurit, tapi pakai senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Ini ancaman dari luar, ancaman lahir batin, lahirnya bisa terancam, batinnya bisa terancam, keimanannya terancam. Ini doa bukan pakai senjata terakhir, senjata paling alit, tapi senjata yang paling ampuh, yang paling modern, yang paling diandalkan adalah doa. Misal ada orang mengancam dohirnya, mengancam jasadnya mau dibunuh, dohirnya mau dibunuh, membunuh dohir kenapa? Ya sudah saja dengan orang mukmin senjatanya bukan pakai senjata tajam juga, dia namanya perang. Ini menyelamatkan, sebagai senjata untuk menyelamatkan adalah dengan berdoa. Senjata yang bisa mengalahkan parang, buding, tembak yang digunakan oleh yang mengancam. Ya Allah, jadikan dia tidak tahu bahwa saya ada di sini. Gelapkanlah pandangannya bahwa saya ada di sini. Senjata lalu didengar oleh Allah. Akhirnya yang mau membunuh muter-muter, bingung, akhirnya pulang gak jadi membunuh. Senjata yang dipakai untuk mau membunuh ini lebih ampuh doa yang dimiliki oleh orang yang beriman. Paham nggak? Nomor dua apa? Doa adalah sebagai senjata yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Kalau orang mukmin tak punya senjata berupa doa, maka di mana-mana pun, kapanpun dia akan selalu terancam, baik terancam lahirnya maupun terancam batinnya. Terancam dohir tadi itu ketika ada pertemuan, maka berdoa, ya Allah gelapkan matanya sehingga dia tidak bisa melihat saya. Mau tak mudah bingung, akhirnya selamat. Ancaman batin, ketika orang mau menghancurkan harga diri, misalkan merusak harga diri atau merusak keimanannya, ya, keislamannya mau dirusak, mau diajak ke keyakinan yang lain, maka berdoa senjatanya, ya Allah selamatkan imanku, tetapkan imanku, Islamku sampai akhir hayatku. Dia selamat. Tidak akan mampu seorang siapapun dari agama lain untuk menggoyahkan keimanannya, karena sudah ada berdoa. Ya Allah, jadikanlah imanku sampai akhir hayatku, jadikanlah Islamku sampai akhir hayatku. Jadi dia selamat dari ancaman batin. Halo? Kok naik? Sudah bagi orang bisa. Hal itu maksudnya
tegese kelawan doa yudafi'u bisonulak apa doa al-bala'a ing bala' ilai kama yudafi'u koyo uli nolak apa doa aduwahu ing musuhe mukmin bisilahi kelawan senjata berupa doa. Jadi alasannya doa itu senantiasa wajib dimiliki oleh orang beriman karena doa yang ada di dalam diri orang beriman itu bisa menolak dirinya dari musibah, dari mara bahaya, dari ujian, dari cobaan pembunuhan, pokoknya dari musibah, bala, mara bahaya, bencana. Juga dengan adanya doa seorang beriman akan bisa menolak dari musuh-musuhnya, akan bisa menolak dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan senjata doa tersebut. Ayo, apa alasannya doa menjadi senjata beriman? Karena doa bisa menolak musibah, doa bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan senjata doa tersebut. Allahumma firli wa walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Apa kasih apa langsung kasih apa? Berlanjut ya. Bagaimana santri sehingga paduan di jalur sepuluhnya waktu yang lurusnya ibu terlalu jalan. Ilmu senjata, senjatanya seorang anak agar doa dosa-dosa orang lagi punya terhapus diampuni. Senjatanya dimiliki anak. Anak untuk bersenjata doa, mengatur, menghapus dosa-dosanya orang tua. Itu yang harus punya senjata doa. Kalau berdosa orang tua itu anak. Mahir bapak ibu bersama punya senjata. Kalau berdosa-dosa kaki ibu menjadi ibu. Kemudian yang ketiga harus punya senjata kalau berdosa bunuh ibu. Terus ini nanti anak-anak kita punya senjata, kita bersenjata doa. Kalau berdosa kita itu yang ada dalam diri anak-anak kita nanti ya, kita berkali doa ya. Yes. Kemudian yang kedua, yang pertama itu tadi apa? Doa adalah sebagai senjatanya orang beriman karena doa dapat menolak mara bahaya dan dapat menolak musuh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, doa yunaduddin lan dadi sokoe agama. Tolong diwaca. Ai amuduhu tegese sapa agama alladzi sapa yakumu bisa jejeg apa agama alladzi ing atase doa. Ai amuduhu tegese sapa agama alladzi
Orang-orang Islam dengan berdoa semakin jaya agama Islam. Semakin tidak suka, semakin malas orang-orang Islam berdoa, semakin serem kejayaan Islam. Lama-lama menjadi runtuh. Banyak negara-negara yang runtuh Islamnya, hancur keislamannya, khilafah Islamnya hancur. Negara apa? Negara yang dipentingkan adalah kekuasaan, yang dipentingkan ada kekuasaan, kekayaan, harta, dan mereka lupa untuk berdoa. Semakin sibuk mencari dunia, semakin lupa akan doa. Ya berdoa, tapi doa dalam dunia kok. Doa yang kurang disukai Allah apabila doa-doanya hanya berkisar masalah dunia. Allah minta doa, tapi Allah kayak gak suka apabila manusia selalu yang diminta itu urusan dunia kok. Tak pernah meminta urusan akhirat, tak pernah meminta diselamatkan dari siksa kubur, tak pernah diminta dari tetapnya keyakinan Islam iman. Yang diminta cuma urusan dunia. Allah suka, tapi Allah sedikit gak senang. Tetap Allah ijabah, tetap Allah mengabulkan, karena memang Allah sangat malu kepada hambanya yang selalu minta kemudian Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Makanya apapun yang diminta Allah pasti akan mengabulkan, karena Allah malu bagi orang yang selalu minta kemudian Allah tidak memberi. Allah Maha Kaya. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya apa doa? Sebuah panggilan yang berisikan permohonan. Fungsi doa sebagai senjata orang mukmin. Kenapa jadi senjata? Karena doa bisa menolak musibah bala dan bisa mengalahkan menolak musuh. Apa doa? Fungsi doa sebagai tiang agama. Semakin berkurangnya orang Islam berdoa, akan rontok agama. Semakin orang Islam banyak berdoa, semakin jaya agama. Makanya di mana-mana itu ada majelis doa. Semakin banyak di mana-mana ada majelis doa, semakin jaya Islam bersinar di ufuk langit, ya, menyinari bumi. Yang ketiga, yang keempat, itu endingnya. Tulisan endingnya akhir cerita nomor 4 wa
dan matikanlah aku sebagai orang yang Islam. Apa yang ketiga? Doa adalah sebagai pembina langit dan bumi. Artinya begitu, orang yang berdoa, orang yang bersatu, orang yang penghuni bumi, satu orang berdoa, ini bisa doanya itu bisa menjadi cahaya antara langit dan bumi. Satu orang berdoa, doanya ini sebagai sinar cahaya penerang antara langit dan bumi, satu orang. Kalau 2 juta orang, semua orang di bumi berdoa, maka cahaya antara langit dan bumi semakin bersinar, bercahaya. Tapi doa-doa yang bagaimana, doa-doa yang baik yang dapat menjadi penerang antara langit bumi, menjadi cahaya tujuh langit dan cahaya bumi,